Ini bukan konten yang memuja-muja Pak Jokowi. Ini bukan konten yang memuja-muja hasil pembangunan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Jadi pastinya kalian nggak perlu khawatir ini konten bayaran dari pemerintah. Kalian nggak perlu khawatir kalau kita ikut-ikutan tergiur jadi corong pembela Pak Jokowi dan keluarganya di akhir masa jabatannya. Memang dulu kita banyak mendukung Pak Jokowi. Kita dulunya supporter Pak Jokowi. Memang ketika bagus, ketika kinerjanya bagus dan tujuannya bagus, kita pasti dukung Pak Jokowi. Tapinya nih, kalau Pak Jokowi sudah melenceng, kalau Pak Jokowi malah merusak demokrasi dan masa depan Indonesia dengan memaksakan politik dinasti, ya pastinya kita harus melawannya. Kita nggak mau membeo sama Pak Jokowi. Kita tentunya bukan juga majalah Tempo atau tayangan bocor alus yang merupakan media massa. Mereka ini adalah pilar keempat demokrasi yang memang bertugas menjadi pengawas pemerintah. Mereka adalah lembaga pers. 2045 TV adalah kelompok konten kreator yang nilai-nilai dasarnya adalah cinta tanah air. Kami beropini dan kami ingin ikut menularkan dan juga ingin ikut mewujudkan mimpi Indonesia jadi negara maju. Kalau kalian sudah lama nih mengikuti kanal ini, sejak tahun 2020 ketika kanal ini baru berdiri, dengan dimotori oleh Bang Denny Sregar dan Mas Eko Kuntadi, kemudian bergabung juga Cak Alifur Rahman dari SeaWorld dan Cak Dumdum Yusuf Muhammad, terus ada juga nih Mas Jopre dan Mas Iis Turyanto dan yang lain-lainnya, kalian pasti paham nilai-nilai yang dianut oleh kanal YouTube yang sudah berkembang sampai punya 1,4 juta subscriber ini. Jadi buat kita, buat kami bukan pendukung dan supporter tokoh politik tertentu. Kami disatukan oleh kekhawatiran bersama bahwa Indonesia makin marak radikalismenya. Dan kami juga disatukan oleh nilai-nilai cinta tanah air. Lalu kami disatukan mimpi bahwa Indonesia bisa mewujud menjadi negara yang adil dan makmur. Jadi negara yang sejahtera. Jadi negara yang gak ada lagi kemiskinan. Jadi negara yang maju. Makanya di akhir pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini kita nggak mau ikut-ikutan latah untuk ikut rombongan para pemuja Pak Jokowi. Yang konon mereka sudah dimobilisasi dan mendapat bayaran besar buat mengglorifikasi keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Kita ini fair-fair saja lah. Sejujurnya walaupun memang banyak pencapaian pembangunan di era pemerintahan Pak Jokowi, tapi rasanya semua itu terhapus sama kekecewaan besar kita terhadap sepak terjang Pak Jokowi di akhir masa pemerintahannya. Jangan sepelekan masalah demokrasi dan kepastian hukum yang sudah dirusak sama Pak Jokowi lewat politik dinastinya. Jangan remehkan itu, sebab masalah demokrasi dan kepastian hukum ini pada akhirnya mempengaruhi ekonomi negara kita. Dia mempengaruhi kenapa kondisi ekonomi kita, kenapa kondisi kesejahteraan kita begini-begini saja, gak ada perbaikan. Nah, sekarang kalau menurut kalian gimana nih? Gimana penilaian kalian sama hasil 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Catatan terpenting dari kinerja 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, catatan yang terpenting tentunya terkait kehidupan kita sebagai rakyat. Catatan terpentingnya adalah soal ekonomi. Ya, pastinya catatan terpenting kita adalah soal ekonomi. Apakah ekonomi kita membaik, stagnan, atau malah memburuk? Nyatanya, data-data ekonomi menunjukkan kabar yang kurang menggembirakan dan prestasi yang kurang cemerlang. Faktanya selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah bisa melampaui angka 6%. Padahal nih targetnya kalau Indonesia mau melompat menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi kita harus minimal 7 sampai dengan 8% setiap tahunnya. Pak Jokowi sendiri sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% di awal-awal dia menjabat. Tapi pada kenyataannya, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di era Pak Jokowi bahkan kalah dibandingkan dengan pertumbuhan di era Presiden SBY. Makanya Indonesia terus tersendat, sulit sekali merangkak jadi negara maju.
sulit sekali supaya kesejahteraan rakyat bisa meningkat. Apalagi nih, nah ini ada yang lebih parahnya lagi. Apalagi tingkat ketimpangan ekonomi di antara kelompok kaya dan miskin juga stagnan. Di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi di antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sebetulnya kondisi ketimpangan sudah membaik, sudah menurun. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, BPJS Kesehatan, Perhutanan Sosial, Dana Desa hingga bantuan sosial, semua itu sudah berhasil menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi. Tapi sayangnya, di periode kedua pemerintahannya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, komitmen Pak Jokowi tampak berubah. Dalam 5 tahun terakhir, yang terjadi justru tingkat ketimpangan yang kembali melebar. Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Hilirisasi dan pembangunan smelter-smelter nggak berdampak dalam meningkatkan ekonomi kelompok miskin dan menengah. Dan yang terjadi justru ketimpangan ekonomi kembali melebar. Jadi ini sebetulnya ironis sekali. Ini sebetulnya sebuah ironi. Kita tahu, kita sudah menyaksikan pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Pak Jokowi begitu masif. Pak Jokowi sukses membangun jalan tol terpanjang dalam sejarah Republik ini. Nggak cuma itu, Pak Jokowi juga sukses membangun bandara, pelabuhan, hingga bendungan dan jalur irigasi. Tapi, nah ini pertanyaan yang mengherankannya. Mengapa semua pembangunan yang masif itu nggak bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita melonjak melampaui angka 6%? Dan mengapa semua pembangunan itu nggak bisa menurunkan ketimpangan ekonomi di masyarakat? Kalau menurut kalian nih, kenapa bisa begitu? Bingung? Tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Jadi kalau kita semua mau fair nih, memang banyak catatan terhadap gembar-gembor keberhasilan pembangunan di era Pak Jokowi ini. Banyak program bisa dibilang sukses dilaksanakan dan diselesaikan. Tapi pada akhirnya yang terpenting tentu saja adalah apa yang dirasakan sama rakyat. Apakah rakyat ini benar-benar meningkat kesejahteraannya secara signifikan? Apakah ketimpangan ekonomi bisa semakin ditekan? Apakah janji kemerdekaan kita? Apakah cita-cita masyarakat yang adil dan makmur? Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju menjadi kenyataan? Kalau kita menghitungnya dalam ukuran ini, rasa-rasanya sih pemerintahan Pak Jokowi pada akhirnya sungguh mengecewakan. Dibandingkan harapan besar yang ditawarkan ketika Pak Jokowi baru naik, dan itu jadi alasan kita dulu mendukung dan mempercayai Pak Jokowi, bila dibandingkan harapan besar waktu itu, akhir dari pemerintahan Pak Jokowi boleh dikata memang sungguh mengecewakan. Akhir dari pemerintahan Pak Jokowi benar-benar mengecewakan. Gimana menurut kalian?